حي على الفلاح. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kita hamba-hambanya untuk beribadah di bulan suci Ramadan, yang memudahkan jalan kita semua dan memberikan balasan atas amal kita dari perbendaharaan kemurahannya yang tidak terhitung. Kita memujinya sebab dialah Allah yang berhak untuk kita puji dan kita syukuri. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, orang pilihan dan kekasihnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga yaumil qiyamah. Saudaraku kaum mukminin yang beriman, senantiasa hari ini kita bertakbir memuji Tuhan kita yang maha suci, karena Dia Allah Ta'ala telah membimbing kita ke jalannya yang lurus. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita memuji Allah karena kita telah menyempurnakan bulan yang penuh berkah ini bagi kita. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh keberkahan. Selamat atas hari agung, ya hari yang agung ini, wahai hamba Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita datangnya hari raya yang diberkahi ini, sementara kita berada dalam keamanan dan kedamaian, keselamatan dan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kehidupan suatu umat pasti mengalami pasang surut. Banyak tantangan sekaligus peluang. Al-Quran menyebutnya dengan sunnah dipergilirkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, sebagaimana surah Ali Imran ayat 140. Juga Allah Ta'ala senantiasa membela hamba-hambanya yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, dalam surah Al-Hajj ayat 40. Demikian pula adanya sunnah perubahan sebagaimana disitir dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tantangan terbesar umat kita saat ini, baik di negeri kita maupun di seluruh dunia muslim, adalah kebodohan sekaligus pembodohan umat, kediktatoran politik dan kelemahan pertahanan militer negeri-negeri muslim, walaupun hanya sekedar untuk melindungi saudara-saudara kita yang dizalimi oleh musuh. Sejak 1455 tahun silam, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya petunjuk Al-Quran itu telah berhasil mengusir kegelapan alam jahiliyah, mengikis kabut kelamnya kediktatoran dan tirani, serta memperkuat benteng ketahanan dan pertahanan risalah ini dari agresi musuh selama berabad-abad, dan ini berlangsung lebih dari 1300 tahun. Maka untuk membangun kekuatan umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang rinci dan sempurna. 2 surah Allah turunkan di periode Makkah, yaitu surah Al-Qalam dan Asy-Syura, dan 1 surah di periode Madinah, yaitu surah Al-Hadid, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk tujuan izharuddin, memenangkan Islam, sebagaimana yang tertuang di dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 33, surah Al-Fatah ayat 28, dan surat Shaf ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita umat Islam sungguh memerlukan 3 kekuatan ini yang telah disinggung oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kekuatan pena atau Al-Qalam, sebagai simbol peradaban ilmu pengetahuan yang tinggi. Nun wal qalami wama yasturun. Kedua adalah kekuatan musyawarah sebagai pilar politik Islam yang unggul, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Asy-Syura 38, walladzina istajabu lirabbihim
wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa menyambut seruan dari Tuhan mereka, mendirikan salat, dan semua perkara-perkara di antara mereka diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang ketiga adalah kekuatan besi, yang bermakna ketangguhan militer negeri-negeri muslim. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami, kata Allah, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padat, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang telah menjalani prosesi pendidikan dan penyucian jiwa selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan ini. Sebagai umat terbaik, lulusan madrasah Ramadan, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi pelopor dakwah tauhid di atas muka bumi ini, namun juga harus mampu mewujudkan patron keteladanan yang dalam bahasa Al-Quran disebut syuhada a'lan nas, untuk menjadi saksi dan penentu jalannya kehidupan sesuai mandat kekhalifahan dari Allah Ta'ala. Maka umat Islam harus menjadi penentu kemajuan bangsa dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah moral etika, kedua pendidikan iptek, yang ketiga pembangunan ekonomi, 4 persatuan kesatuan bangsa, yang kelima adalah lahirnya wujudnya pemimpin yang adil, yang keenam keadilan sosial, dan yang ketujuh kerja yang produktif. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, Islam menekankan pentingnya akhlak sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Sehingga ayat ini menegaskan apa? Pentingnya keadilan, kebajikan dan penghindaran dari dosa-dosa sosial. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan menerapkan akhlak yang mulia seperti kejujuran, keadilan, dan amanah yang merupakan hasil dari tempaan madrasah Ramadan ini, maka umat Islam dapat menjadi teladan dan penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Islam sangat memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu sebagai kunci kemajuan. Bukankah ayat yang pertama Allah turunkan di bulan Ramadan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca, menulis, belajar adalah fondasi utama dari peradaban muslim. Bukankah Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tapi kita lihat bahwa ternyata kualitas pendidikan kita umat Islam masih jauh terbelakang dan tertinggal dari umat-umat yang lain. Maka dengan pendidikan, umat Islam mestinya bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban yang unggul, bermanfaat bagi bangsa kita. Yang ketiga, hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, Islam memiliki sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba.
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan sebuah prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan mendorong transaksi yang halal. Maka umat Islam harus berperan dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infak dan sedekah, serta menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, persatuan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Islam melarang kita dari perpecahan di antara umatnya. Sebab Allah taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Ayat ini mengajarkan pentingnya persatuan di atas dasar tali agama Islam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Maka umat Islam harus mengedepankan toleransi di antara sesama, persaudaraan di antara sesama, dan cinta tanah air untuk menjaga persatuan bangsa. Yang kelima, menghidupkan semangat kepemimpinan yang adil. Tidak ada kemajuan bagi suatu bangsa, tidak ada kemakmuran bagi sebuah bangsa kalau tidak ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa. Sebab itulah pesan yang utama di dalam Al-Quran yang menjadi panglima bagi seluruh penguasa dan pemimpin di antara umat Islam adalah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Bahkan Nabi SAW menyebut golongan manusia yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, dia akan dilindungi di hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah pemimpin yang adil, al-imamul adil fi zillihi yaumal qiyamah. Maka umat Islam wajib untuk mendorong lahirnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk memajukan bangsa dengan mekanisme amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keenam, masyarakat muslimin rahmati Allah, Islam memberikan perhatian besar kepada kesejahteraan sosial. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kolaborasi, kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan." Maka umat Islam harus aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, memberantas ketimpangan sosial, dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Yang ketujuh, bekerja keras adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Semangat kerja yang produktif. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila yaumil qiyamah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka ayat ini menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab. Dan Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu." Sungguh Allah mencintai hamba yang apabila dia bekerja dengan baik, dengan itqan, yang artinya tekun, profesional, amanah, dan tidak melanggar aturan-aturan. Maka umat Islam sudah seharusnya meningkatkan etos kerja, profesionalisme, dan inovasi untuk mendukung kemajuan bangsa. Masyarul muslimin dirahmati Allah Ta'ala, jika umat ini ingin mengembalikan kepemimpinannya, ingin kembali berkuasa di atas muka bumi, ingin mendapatkan kemuliaannya, persatuannya,
kesaksiannya dan keunggulannya, maka umat ini harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Umat ini harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber penerimaan, sebagai pedoman hidup dan jalan kebangkitan. Namun hal ini hanya dapat dilakukan jika umat kita memperbaiki metode mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, menghindari pengabaian terhadap Al-Quran. Inilah yang disebut dengan istilah Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Banyak di antara kita yang mengabaikan Al-Quran, lebih mementingkan, lebih suka mendengarkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat, lebih suka menonton film-film dan serial-serial yang merusak, yang saat ini sudah menjadi kebiasaan di tengah umat kita. Metode yang kedua adalah menghindari fokus berlebihan pada hafalan dan tilawah tanpa adanya tadabbur dan amal. Tidak cukup hanya dengan hafalan, tidak cukup hanya dengan membaca tanpa tadabbur, sebab tadabbur, merenungkan makna dan amal merupakan prioritas yang sering diabaikan oleh sebagian umat kita saat ini. Allah Ta'ala berfirman, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Demikian Allah Ta'ala berpesan dalam surah Az-Zukhruf ayat 43 sampai 44. Berpegang teguhlah kamu kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi peringatan dan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kamu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita harus berpegang kepada Al-Quran? Karena Al-Quran memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengubah karakter kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka untuk mengubah diri kita, mengubah mindset kita berdasarkan Al-Quran yang digambarkan oleh Allah sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai syifa atau penyembuh, sebagai hudan, petunjuk dan nasihat mau'izah, maka kita perlu melakukan hal yang pertama, mentadabburi makna Al-Quran dan mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berfikir mendapatkan pelajaran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kedua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk direnungkan dan diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dibaca dan dihafalkan. Maka meski begitu, membaca Al-Quran tetap memiliki pahala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan dari karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita memperbaiki mindset kita dengan Al-Quran adalah dengan cara memperbaikan umat berbasis kepada Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik akhir generasi daripada umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan umat yang pertama itu telah menjadi baik. Kita adalah generasi akhir umat Islam.
maka kita harus bercermin kepada generasi awal Islam, yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima Al-Quran secara bertahap. Mereka pahami maknanya, mereka mengamalkannya, mereka tidak beranjak dari satu ayat sebelum memahami dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang membuat mereka menjadi generasi yang diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sungguh Allah mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengannya. Mengikuti jejak generasi Quran yang unik ini, yaitu dengan cara menerima, memurnikan diri dan meraih kemuliaan, maka kita harus berkaca, bercermin kepada mereka. Tetapi sayangnya, setelah itu muncullah generasi yang mengabaikan hubungan dengan Al-Quran, meninggalkan metode yang lurus dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga akibatnya semakin lebar jurang pemisah antara umat Islam ini dengan tadabbur dan amal dengan Al-Quran. Sehingga kita terjebak dalam kemunduran, dalam perpecahan, ketergantungan kepada asing, bahkan ketergantungan kepada pihak penjajah. Kita berada dalam kehinaan dan kelemahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun, ma'asyiral muslimin rahmati Allah, selama masih ada kebaikan dalam umat Muhammad SAW hingga hari kiamat, kita selalu memiliki harapan. Lihatlah Gaza hari ini. Sebuah kota yang kecil di Palestina sana. Mereka mengangkat panji-panji kembali kepada Al-Quran melalui metode tadabbur, pengamalan, studi, dan praktek lapangan. Kita telah menyaksikan kem-kem Al-Quran yang diadakan oleh Gerakan Perlawanan Palestina selama liburan musim panas setiap tahunnya, menghasilkan puluhan ribu pemuda dan pemudi yang memetik manfaatnya dalam bentuk keteguhan, ketahanan, perjuangan, dan mereka siap untuk mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Namun umat lainnya sayangnya masih jauh dari metode seperti ini. Meskipun jumlah para penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran ini banyak di negeri kita. Contohnya, perintah pertama yang Allah turunkan, Iqra. Apabila kita renungkan saat ini realitas umat yang diperintahkan untuk membaca, maka kita dapati bahwa umat ini ternyata malas untuk membaca dan tidak produktif untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tercermin dalam rata-rata tingkat literasi, tingkat membaca di dunia Arab dan Muslim yang tidak melebihi 1 halaman per orang per tahun. Hubungan umat dengan janji dan waktu, seringkali kita mengabaikan elemen penting peradaban yang satu ini, yaitu menghargai waktu dan menepati janji. Di mana peradaban maju, negeri-negeri yang maju, mereka selalu menghormati waktu dan menepati janji kepada orang yang diberikan janji. Namun kita saksikan bahwa umat ini banyak mengabaikan hal tersebut. Padahal Allah telah menegaskan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji Allah apabila kamu telah berjanji. Walladzina yufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang senada, yang senantiasa mendorong kita untuk menjadi orang yang disiplin dan menepati janji kita. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian, kekuatan apa saja yang kalian sanggup untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah, untuk menggentarkan mereka supaya mereka tidak melanggar dan tidak mengangkangi kehormatan kaum muslimin. Itulah pesan dalam surah Al-Anfal ayat 60. Tapi sangat disayangkan, miris, kita mendapati umat ini ternyata dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Kita tidak mempersiapkan senjata kita. Kita tidak bisa membuat obat kita sendiri maupun makanan dan minuman. Sebaliknya, semua itu diimpor dari musuh-musuh kita yang nyata-nyata memerangi umat Islam.
memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bangga makan makanan produk-produk yang dihasilkan oleh komprador Zionis Israel. Kita masih bangga menggunakan perkakas alat-alat rumah tangga, alat cuci, mandi, sabun, sampo dan lain sebagainya yang diproduksi oleh mereka yang selama ini mendukung dan mensupport penjajahan atas bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dengan mudah mengatakan, dengan entengnya mengatakan, Gaza sekarang sudah aman. Sudah ada gencatan senjata. Ayo kita kembali makan lagi produk-produk yang sudah kita boikot itu. Nauzubillah min zalik. Saudara yang dirahmati Allah taala, Allah telah melarang kita untuk bertikai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Demikian surah Al-Anfal 46. Namun kita lihat umat ini selalu dalam kondisi terpecah belah dan tidak memiliki kesatuan kata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada jalan bagi kebangkitan umat ini, baik individu dan institusinya, maupun negara dan wilayahnya, kecuali dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam menerima ilmu pengetahuan, penyucian diri dan jalan kemajuan. Hal ini harus dilakukan dengan metode tadabbur terhadap makna dan tujuan Al-Quran, serta pengamalan isinya di semua tingkat dan dalam segala bidang. Kita tidak setuju kalau ada yang mengatakan Indonesia ini gelap. Indonesia ini terang insya Allah dengan cahaya Al-Quran. Indonesia akan terang benderang apabila pemimpinnya, apabila rakyatnya, apabila ulamanya, apabila elit politiknya senantiasa merujuk kepada panduan, kepada petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan di negeri kita. Maka mari kita renungi metode tadabbur yang telah ditetapkan atau ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Seorang pemilik Al-Quran hendaknya menjadi cermin yang dengannya orang-orang dapat melihat keyakinan, melihat nilai-nilai adab dan akhlak Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dan ayat-ayatnya membenarkannya. Bukan membaca Al-Quran, tetapi ayat-ayatnya justru melaknatnya. Salah satu syarat tadabbur adalah pembaca harus merespon Al-Quran yang dibacanya, terlibat dengan akal dan hatinya saat membaca. Dia harus berada dalam keadaan hadir, sadar dan responsif untuk memikirkan makna dari apa yang diucapkannya, memahami arti setiap ayat, merenungkan perintah dan larangan, serta menerima kebenaran isinya. Jika dia membaca sesuatu yang dulu dia lalaikan, dia harus memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah. Jika dia membaca ayat tentang rahmat, ia merasa bahagia dan memohon rahmat Allah. Jika ia membaca ayat tentang azab, ia merasa takut dan berlindung kepada Allah. Jika ia membaca ayat tasbih, ia bertasbih dan mengagungkan Allah. Jika ia membaca ayat doa, ia memohon dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir khutbah yang singkat ini senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemenangan ini, di hari kita berbuka puasa, kita bersyukur kepada Allah telah menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan dan kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'id alaina ramadana awaman ba'da awam. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah,
ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Barakallah li walakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.